Ya, sekalian, ada pertanyaan, boleh gak mengucapkan dan merayakan tahun baru Masehi gitu? Ya, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Dosa gak? Ya enggak ya. Selamat sama seperti ulang tahun gitu. Karena banyak ada umat Islam, sebagian kelompok umat Islam itu yang alergi terhadap hal-hal yang berbau Nasrani. Sebenarnya salah dia dalam memahami. Tahun baru Masehi itu punya siapa? Punya orang Islam apa bukan? Bu, kalau tahun baru Hijrah punya siapa? Mau Islam gitu. Nah, ini kadang-kadang di masyarakat kita taunya segitu aja. Jadi kayak Muharram, Safar, Rabiul Awal itu punya umat Islam. Padahal sebelum Nabi Muhammad lahir, bulan itu sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Zulqa'dah, Zulhijjah, itu bulan-bulan itu, Pak, ya Bu ya, itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad, zaman jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah itu kalau mau berburu di bulan Rabiul Awal gitu. Mereka kalau mau dagang di bulan Safar. Kalau di bulan Ramadan nggak boleh perang. Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah mereka haji. Padahal belum Islam belum ada, Nabi Muhammad belum diutus. Mereka haji nggak? Haji mereka. Tulis Ka'bah. Ya, jadi haji itu sudah ada sejak kapan? Haji itu sudah ada sejak kapan? Sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Jadi orang-orang suku Arab itu kalau haji di bulan di bulan Zulhijjah, termasuk di zaman jahiliyah. Jadi zaman bulan Zulqa'dah itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Nah, kemudian barulah di zaman Islam, bukan di zaman Nabi, di zaman Umar bin Khattab baru ditentukan kita harus punya kalender ini. Karena kalender Masehi belum ada di Arab dulu. Belum masuk ke Arab. Januari, Februari itu belum masuk, nggak dikenal di dunia Arab. Kita punya tanggal nih, ya. Karena apa? Karena ketika ada seorang raja mengirim surat, kemudian mengirim surat lagi dengan format yang sama, loh ini tahun berapa? Kayak Bapak ngucapin Maulid Nabi tahun berapa? 1443 apa 1444? Padahal suratnya sama, isinya sama. Bapak kalau mengucapkan surat selamat ulang tahun, selamat Maulid Nabi, itu kan sama kan, selamat memperingati peringatan Maulid Nabi. Loh ini tahun berapa? 1444 atau 43? Nah itu maka perlu dibuat penanggalan tahunnya. Karena orang Arab dulu mengenalnya hanya tahun gajah, ya, tahun-tahun yang berhubungan dengan kejadian-kejadian luar biasa yang besar gitu, ya. Yang tahunnya begitu aja. Nah, baru di zaman Umar bin Khattab ditentukan bahwa di dunia Islam digunakan tanggalan kalender hijrah yang diawali dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Padahal mau ditentukan kalender, banyak sahabat yang ini diskusi mereka kan. Kita mulai tahunnya kapan ya? Kalau Masehi itu kapan dimulainya? Ketika Nabi Isa lahir. Orang bilangnya ketika Yesus lahir. Yesus kan sama dengan Nabi Isa, ya. Ketika Nabi Isa lahir, dimulailah. Jadi kalau sekarang 2023, berarti 2023 tahun yang lalu Nabi Isa lahir gitu. Nah, Islam mulainya dari mana? Dulu banyak perdebatan. Ya udah, Nabi lahir aja. Tahun berapa tuh Nabi lahir? Nah, disitulah dimulai tahun Hijriah 0, tahun ke-1 gitu kan. Nah, tapi banyak yang protes, wah kalau Nabi lahir nanti sama dengan kalender Masehi. Kita nggak mau sama dengan kalender Masehi. Ya udah kalau gitu wafatnya Nabi saja. Jadi dimulainya dari wafatnya Nabi. Ada yang protes, wah
Kalau anak wafat itu sedih. Kalau tahun baru itu harus punya semangat. Ya kan orang-orang begadang, kenapa begadang malam tahun baru, ada yang bakar-bakar, ada yang dari petasan. Kenapa tuh? Karena dia gembira kan. Tahun baru tuh harus semangat, harus gembira. Ditolak. Kalau kematian sedih. Nah, baru Ali bin Abi Thalib mengusulkan bagaimana kalau dimulainya ketika awalnya itu tahun di mana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka disepakati. Jadi kalender di zaman Umar bin Khattab itu terjadi kira-kira mungkin 12 tahun setelah Nabi wafat. Makanya tidak ada tuh kalender dulu ya. Jadi pas ditentukan kalender Hijriah, maka mulainya misalnya 1 Muharram 12 Hijrah kalendernya. Kenapa? Karena sebelumnya nggak ada kalender Hijrah. Ya, baru ada di zaman Umar bin Khattab. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana hukum merayakan tahun baru baik Masehi ataupun Hijriah? Ya sama, keduanya sama. Ya, kalau Masehi itu berdasarkan apa? Matahari. Kalau Hijriah berdasarkan bulan. Kita pas sholat subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, isya itu menggunakan apa? Matahari. Kita sholat 5 waktu ini berdasarkan matahari. Ya tahun Masehi ini ya. Makanya setiap waktu itu, setiap bulan itu berubah waktunya. Sekarang enak nih, subuh jam 4 lewat 20-an ya kan? Kan pernah juga jam 4 lewat 5. Nanti mungkin nih di akhir-akhir ya, di bulan Februari, Maret itu jam 4 lewat 40. Orang kalau ke kantor bisa terlambat tuh. Kalau sekarang kan nggak ada ini yang pakai, kalau subuh ya nggak ada yang pakai seragam. Kan Bapak pernah nggak lihat nggak ada orang sholat subuh hari Senin pakai seragam? Kenapa? Karena dia setelah subuh langsung berangkat. Kalau dulu jam 4 lewat 10 nggak ada tuh yang pakai seragam. Karena apa? Karena dia sampai sempat pulang ke rumah mandi dulu gitu ya. Nah, kalau di pondok saya itu masuk sekolah tergantung waktu sholat. Jadi kadang-kadang bisa masuk jam 6, kadang jam setengah 7 masuk sekolahnya itu. Kenapa? Tergantung azannya. Nah, ini kita belum berlaku seperti itu ya. Nah, itu ibadah yang sifatnya harian tergantung kepada bulan tahun Masehi. Tapi kalau dalam ibadah yang sifatnya tahunan seperti haji, puasa, itu berdasarkan apa? Bulan. Umat Islam nggak boleh puasa kalau dia belum melihat hilal. Bulan jadinya ya. Bulan apa? Ya bulan Muharram apa? Kalau puasa ya di bulan Ramadan, kalau haji ya di bulan Dzulhijjah itu. Jadi yang namanya ibadah haji, puasa, yang ibadah tahunan itu tergantung kepada bulan. Tapi ibadah harian tergantung matahari. Matahari itu namanya kalender Masehi, kalau bulan namanya kalender Hijrah atau kalender Komariah namanya. Jadi sama menyikapi tahun baru Islam Hijriah dengan tahun Masehi itu harusnya umat Islam sikapnya sama. Nggak boleh mengharamkan. Yang diharamkan adalah bagaimana mengisi perayaan malamnya itu, mengisi perayaannya itu. Kalau misalnya tahun baru Hijrah dirayain dengan dangdut, kemudian pakaiannya seksi, boleh gak? Nggak boleh juga ya. Jadi nggak boleh juga. Malah sekarang ini banyak masjid-masjid yang merayakan atau memperingati pergantian tahun itu dengan zikir, dengan pengajian. Boleh gak? Ya boleh aja. Walaupun ada umat Islam yang membid'ahkan tuh, ngapain ngaji-ngaji di malam tahun baru Masehi, orang tahun baru orang Kristen gitu katanya. Dianggapnya tahun baru Masehi itu kalendernya punya orang Kristen gitu. Nggak ada hubungannya Pak. Orang Hindu pakai gak? Ya pakai juga, walaupun dia punya kalender sendiri. Orang Cina punya kalender sendiri, orang Buddha punya kalender sendiri, Konghucu punya kalender sendiri. Tapi dia karena kalender Masehi di dunia ini, karena di dunia ini ada 2 kalender, ada kalender Masehi dan Hijriah ya, maka seluruh umat manusia di dunia ini menggunakan kedua kalender itu. Kalau di bagian-bagian tertentu kayak Cina, dia punya kalender sendiri ya. Tapi kalender Masehi itu sepakat semua orang di dunia itu menggunakan kalender Masehi.
kecuali di Arab. Di Arab nggak kenal Januari, Februari, nggak kenal ya, karena di Arab memang pemerintahnya tidak menggunakan kalender Masehi. Saya haji tahun baru, saya waktu haji tahun baru Desember sampai Januari, saya haji setahun Pak, dari Desember sampai dengan Januari. Jadi suasana malam tahun baru di sana nggak pengaruh apa-apa Pak, nggak ada apapun aktivitas di Saudi itu. Kenapa? Ya karena mereka tidak mengenal, tidak menggunakan kalender Masehi. Nah di Indonesia menggunakan apa? Kalender Masehi. Sampai sekolah-sekolah menggunakan Masehi kan? Gitu. Makanya Bapak kalau ngeliat kalender Masehi nggak ada merahnya, kecewa. Dikit banget merahnya, liburnya gitu. Mencari kalender yang merahnya banyak gitu ya. Nah itu zaman kalian ya. Jadi jangan alergi dengan tahun baru Masehi, karena tahun baru Masehi pun memang digunakan di dunia Islam. Mengucapkannya pun nggak apa-apa ya, dengan harapan diingetin. Kalau ada yang ngucapin selamat ulang tahun baru, ada yang bikin WA, ada yang mungkin bikin video kartu gitu Pak ya di WhatsApp gitu, selamat tahun baru. Itu harusnya setiap tahun pergantian tahun mengingatkan kita bahwa umur kita berkurang. Pak Haji Asep umur berapa sekarang? 36. Berarti semalam hari ini berkurang umurnya. Jadi saya kemarin menjelaskan ke ibu-ibu, ada usia, ada umur. Ya. Ada usia, ada umur. Beda atau sama tuh? Beda. Usia adalah waktu yang sedang berjalan. Usia, waktu yang sedang kita lewati. Pak Haji Asep usianya 36 tahun. Usianya. Dan dia terus berjalan. Ya. Hari besok 36 plus 1 hari terus gitu. Kalau umur apa? Umur batas usia seseorang, batasnya. Bapak saya, ya ayah saya itu usianya 77 tahun. Artinya beliau hidup di dunia selama 77 tahun. Nabi Muhammad SAW itu umurnya berapa? 63 tahun. Abu Bakar 63, Utsman 63, Ali 63 tahun, semuanya 63 tahun tuh umurnya. Kalau ditanya Pak Idris umurnya berapa? Hah? Pak Idris umurnya berapa? Ya belum tahu. Belum ada yang tahu. Umur kita tidak ada yang tahu, karena itu rahasia Allah. Tapi kalau tanya usianya berapa? Usianya ya 61 tahun. Artinya usianya sekarang nih, dia hidup di dunia selama sudah 61 tahun dan masih terus. Berapa umurnya? Belum ada yang tahu. Jadi makanya ada istilah umurnya. Umur itu bisa berkurang, usia bertambah. Usia bertambah, umur berkurang. Makanya dalam syair Abu Nawas itu disebutkan wa umri naqisun fi kulli yaumin, dan umurku berkurang setiap hari. Ketika Bapak bertambah usia, umurnya berkurang. Artinya jatah hidup di dunia berkurang. Sekarang tahun baru, berarti usia Bapak bertambah 1 tahun, tapi umurnya berkurang. Artinya jatah hidup Bapak Ibu di dunia berkurang. Kan ketika manusia lahir kan ditentukan kan rezekinya, termasuk usianya apa? Umurnya. Umur berapa nih? Ya udah lahir si fulan. Ya, setelah lahir umur kamu hidup di dunia 60 tahun. Berarti ketika dia lahir 1 hari, usianya berarti tinggal berapa? 60 tahun kurang 1 hari. Dia usia setahun, berarti usianya tinggal umurnya sisa 59 tahun. Ulang tahun yang kelima, berarti umurnya tinggal 55 tahun terus gitu Pak. Sampai usianya sekarang 50 tahun, berarti jatuhnya tinggal 10 tahun lagi. Kalau misalnya Pak Idris ditentukan oleh Allah umurnya 70 tahun, berarti sekarang di usia 61 tahun, berapa tahun lagi? 9 tahun lagi. Pak Haji Asep, umurnya kata Allah, Pak Haji Asep umur kamu 40 tahun. Usia sekarang berapa Pak Asep? 36, berarti 4 tahun lagi. Gitu aja. Jadi pergantian tahun tuh harusnya evaluasi diri kita bahwa umur kita berkurang nih. Makanya banyak orang tua yang
memperingati anaknya kalau tahun baru biasa-biasa saja. Jangan terlalu diisi dengan takzir, apa takzir itu? Pemborosan. Lebih banyak takorup, lebih banyak evaluasi diri, boleh kumpul-kumpul dengan keluarga, bakar-bakar gitu kan. Bakar-bakar sampah atau bakar-bakar apa gitu, bakar-bakar makanan. Gunanya apa? Silaturahmi, bukan karena ini, bukan karena mentang-mentang tahun baru ya, digunakan ya daripada anak-anak kita nanti kemana-mana. Kalau saya kan dulu masih muda, kalau tahun baru tuh senang banget. Senang apa? Keliling Jakarta Pak, Bu. Mungkin ibu bapak yang seusia saya, masa tani ya, kalau misalnya tahun baru itu senang. Kenapa? Karena bukan nyewa mobil, ada mobil, jalan-jalan keliling Jakarta ya Pak, jalan ke Jakarta, seneng banget tuh, cuman keliling Jakarta jarang jalan-jalan masalahnya kan, seneng banget ke Jakarta tuh, dulu Jakarta nggak macet, ya, tapi kalau malam tahun baru tuh, wah keliling Jakarta ngeliatin itu, ngeliatin jalanan, ngeliatin orang-orang, gitu aja, ya kesenangannya itu. Nah kalau sekarang kan nggak mungkin, kalau misalnya seperti itu warga Jakarta udah nggak bisa jalan itu ya tahun baru. Nah ini bentuk ekspresi dari kegembiraan kita bahwa kita masih hidup. Itu bukan foya-foya, bukan senang-senang, bukan, kita masih hidup. Nah dari situ baru mengambil kesimpulan, mengevaluasi diri bahwa semakin bertambahnya tahun, semakin jatah umur kita berkurang di dunia. Ya. Jadi pergantian tahun sama seperti Bapak baca buku, ya, baca buku itu kan ada tebal ada tipis kan, tergantung Bapak tebal atau tipis nih bukunya. Ada yang sedang, kalau misalnya bukunya tebal, buka satu tahun, buka lagi 2 tahun, terus lama-lama habis, dan habis itulah namanya ajal. Atau Bapak seperti nonton film misalnya film India, itu kan agak panjang ya pasangan ini ya, berapa jam kalau film India? Bisa 3 jam tuh ya, karena banyak ininya lagunya kan. Film India 3 jam 3 jam itu umur. Ketika Bapak nonton di durasi 1,5 jam, itu berarti usia. Baru intro tuh filmnya, wah ini jagoannya nih, ini musuhnya, udah ketahuan tuh di awal-awal film. Sudah masuk 1 jam, usianya, usia kita atau usia film itu sudah 1 jam. Berarti sisa berapa jam lagi? 2 jam lagi. Itu umurnya. Ya, umurnya tinggal 2 jam lagi, terus sampai jagoannya menang gitu. Terakhir penutup, itulah ajal. Nah, Bapak sekarang kita ini sedang melakoni sendiri film kita di dunia. Ada yang mungkin jadi pegawai negeri, ada yang mungkin lakonnya jadi ibu rumah tangga, ada yang jadi guru, ada yang jadi bos, ada yang macam-macam, ada yang jadi pengusaha, ya pedagang. Itu lakon masing-masing. Nah sekarang sampai kapan itu ya lakon kita di dunia akan berakhir? Sampai filmnya habis ya. Maka kalau kita menjadi pemeran di dunia ini, kan kata Allah, kalau dalam God bless ya, dunia ini lagu panggung sandiwara, dunia ini panggung sandiwara, kan gitu ya, Ahmad Albar ya kan. Itu sebenarnya kalau ibu baca lagu itu, dalam sekali syair lagu itu ya, bahwa di dunia kita ini, di dunia ini hanya sebagai aktor. Kita yang menentukan sendiri ya, mau jadi aktor yang baik atau aktor yang jahat. Tentunya dalam sandiwara itu, ketika ada, kan Bapak sering melihat sinetron ketika penjahat tobat kan gitu kan. Iya kan, tadinya penjahat jadi tobat. Jangan sampai kayak itu jadi dalam kelakon kita di dunia ini jadi penjahat terus gitu Pak Tani ya. Penjahat terus, tobatlah. Kapan tobatnya? Nah ini pergantian tahun itu harusnya digunakan untuk mengevaluasi, saya tahun 2022 sholat saya gimana ya. Nah, anak muda nih mungkin ya, selama tahun 2022 kemarin sholat saya gimana ya. Nah itu kan kita yang tahu. Jangan-jangan selama tahun 2022 jarang sholat di masjid, atau nauzubillah ini ya, nggak sholat.
tahun 2022 sholatnya belentang-belentong gitu, nauzubillah, padahal umurnya sudah 50 tahun. Umur 50 tahun sholatnya masih belentang-belentong, nauzubillah. Nah, kita evaluasi dan kemudian bertekad di tahun 2023 saya harus sholat saya nih harus lebih baik. Udah nggak usah banyak, pokoknya sholat saya aja. Yang tadinya mungkin akhir waktu jadi awal waktu, yang tadinya belentang-belentong kemudian serius sholatnya. Yang tahun lalu tidak pernah sedekah, coba ibu evaluasi bapak, tahun kemarin saya sedekahnya berapa ya? Jangan-jangan selama tahun lalu sedekahnya dihitung-hitung nggak sampai 10.000, nggak sampai 10.000. Setiap ada kotak amal cuma 1.000, cuma 2.000 masukinnya. Kayaknya saya cuma 5 kali, ya sebenarnya cuma 10.000 tuh. Selama 1 tahun sedekahnya cuma 10.000. Nah itu harus evaluasi bu, pak ya, harus dievaluasi ibadah kita. Baca Quran, dalam hal baca Quran misalnya, selama tahun 2002 saya hafal surat apa ya? Saya baca surat apa ya? Nah itu evaluasi. Jangan-jangan selama setahun nggak pernah sama sekali baca Quran. Ada pak? Bu? Selama tahun kemarin nggak sama sekali nggak baca Quran gitu. Ya mungkin ada sebagian umat Islam yang selama setahun itu tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau kita mah pasti baca lah. Nah kalau misalnya kita merasa kurang membaca Al-Quran di tahun kemarin, mulai di tahun 2023 ini awal tahun nih mulai membaca Al-Quran. Nah itulah sikap seorang muslim terhadap pergantian tahun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayat sering kita baca. Wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah, berimanlah pada Allah dan lihatlah apa yang telah terjadi di masa lalu untuk pelajaran di masa yang akan datang. Itu Allah menyarankan kepada kita umat Islam ini agar selalu mengevaluasi diri dengan melihat yang ke belakang tuh apa yang kurang ya, untuk dijadikan pelajaran di masa yang akan datang ya. Jadi jangan cuma rame-ramenya aja tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Intinya Pak Ibu ya, tahun baru Islam, pergantian tahun baik Islam maupun Masehi ya, Hijriah maupun Masehi, itu adalah gunanya untuk mengevaluasi diri. Ingat umur kita berkurang, ingat umur kita berkurang, bahwa habis aja umur kita berkurang dan kita dekat dengan ajal. Itu sudah gitu, udah pasti. Ini oh iya, lo pakai itu aja, pakai mic itu, mic manual. Nah. Bisa. Iya. Iya, jadi saya lagi bahwa pergantian tahun harus mengingatkan kita bahwa umur kita berkurang. Ini di sini paling tua kan kalau kita lihat Pak Haji Ali ya, Pak Haji Ali umurnya sekarang 77. Usia ayah saya waktu wafat. Usianya Pak Ali 77 tahun. Umurnya belum tahu. Ya, insya Allah panjang umur. Ya, sampai ya mendekati 100 tahun lah ya. 90 tahun. Ibu saya kemarin semoga panjang umur, ya dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan bisa 90 tahun kata mama. Wah, nggak capek gitu, nggak mau mamanya. Jadi didoain panjang umur, malah mama nggak, udah capek gitu ya. Jangan terlalu panjang gitu. Pak Ali mau umurnya 99 tahun. Oh, ya. Oh, dengan kondisi sekarang ya udah insya Allah umurnya panjang ya. Dan sehingga kesempatan untuk memperbaiki amal di masa lalu itu bisa terbayar ya. Jadi umur panjang itu juga kalau misalnya umurnya 100 tahun juga udah lemah itu ya, jalan udah pakai tongkat, nggak bisa ke masjid, udah ya mungkin ibu saya gitu karena capek gitu kan, udah karena sakit aja jadinya diudahin umur panjang, mudah-mudahan umur mama bisa 90 tahun. Nggak mau, capek gitu ya. Tapi kalau Pak Ali mau ya, mau Pak Ali mau umurnya panjang 99 tahun, bila perlu lebih dari 100 tahun. Amin dong, amin ya. Sehingga
Tapi tuanya tidak menyusahkan. Kan ada orang yang nauzubillah ya, tuanya menyusahkan keluarganya ya. Nah, jadi jemaah sekalian, kalau ada usia orang umur panjang itu beruntung apa enggak? Tergantung digunakan untuk apa. Kata Nabi, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang umurnya panjang dan amalnya baik. Itu jadi Nabi suka umatnya umurnya panjang tapi amalnya baik ya. Wa syarrun nas, dan sejelek-jeleknya manusia yang mantola umruhu wa sa'a amaluhu, barangnya siapa yang panjang usianya tapi digunakan untuk yang tidak baik. Kalau misalnya ada koruptor dikasih umur panjang, baik gak? Ya enggak, dengan umurnya yang panjang itu korupsi mulu dia. Makanya kan kebanyakan umat rakyat Indonesia berdoa yang koruptor umurnya jangan panjang-panjang ya Allah gitu. Didoain itu sama warganya. Mudah-mudahan tuh penjahat-penjahat, kan anehnya ini orang yang baik-baik kok mati duluan, yang jahat-jahat kok umurnya panjang kan gitu. Ibu pernah Bapak mendengar ungkapan kalau ada ulama meninggal kayak Arifin Ilham misalnya, kan usianya muda sekali itu ya, 50 tahun kok meninggal. Sementara itu koruptor tuh yang suka korupsi di negara kita umurnya panjang-panjang ya karena memang begitu ya, orang baik cenderung wafatnya cepat karena itu mungkin kecintaan Allah. Nabi Muhammad aja usia berapa? 63 tahun Pak. Abu Bakar, Umar 63 tahun. Pak Haji Ali ini Masya Allah 77 tahun. Berarti sudah 8 tahun bonusnya. 8 berapa 18? 8 tahun bonusnya ya, kurang lebih. Jadi orang yang umur panjang itu sebenarnya baik kalau amalnya baik juga. Itu kata Nabi. Tapi umat orang yang umurnya panjang tapi wasa'a amaluhu, perbuatannya nggak baik, dia tidak termasuk orang yang paling baik. Itu seburuk-buruknya manusia ya. Harusnya dikasih umur panjang itu jangan begini, jangan kemudian masih muda-muda ya, tobat mah nanti aja kalau sudah tua lah. Kalau masih muda, usia muda, ya udah nikmatin aja lah ya, nikmatin aja maksiat gitu, main minum, yang apa, yang narkoba, ini ya, main perempuan misalnya laki-laki ini ya, udahlah masih muda, nanti kan tuanya bisa tobat kalau umurnya panjang, kalau umur yang dikasih Allah panjang gitu. Nah, kalau Bapak, saya pernah cerita mungkin ya, ada seorang umurnya 60 tahun, sudah 60 tahun, dulu dia waktu umur 0 sampai dengan 30 tahun itu dia ahli ibadah. Mulai dia dari balil terus sampai usia 30 tahun dia menjadi orang yang ahli ibadah. Kemudian dia bergaul dengan orang yang nggak benar, akhirnya terkontaminasi, ketularan. Dia jadi tidak pernah ibadah, justru melakukan maksiat, semua maksiat dia lakukan sampai usia 60 tahun. Jadi 30 tahun dia baik, 30 tahun dia jahat, buruk. Suatu hari dia lagi ngaca, lagi cermin ya, dilihat di jenggotnya ada putih, kayak saya ini kan ada putih nih, dilihat jenggotnya ada sudah putih, baru dia tahu, ya Allah, saya udah tua ini, saya sudah ada uban ya. Kemudian dia bergumam ya, sambil berdoa, ya Allah, selama 30 tahun usiaku aku tidak pernah bermaksiat padamu, cenderung aku ibadah, tapi setelah itu selama 30 tahun juga aku bermaksiat kepadamu. Kalau aku kembali kepadamu ya Allah dan bertobat, jadi semua jenis maksiat itu sudah dikerjakan sama dia ya, membunuh semuanya udah. Kalau dia berdoa, ya Allah, kalau aku bertobat kemudian kembali kepadamu, apakah engkau mau menerima tobatku? Kan ada orang yang merasa dosanya banyak, kalau dia bertobat dosanya diampuni Allah gak ya? Maka saat itu ada yang berbisik di telinganya, dulu 30 tahun engkau berdoa pada aku ngabulin semua doamu ya, dan aku menerimamu. Sekarang ya, ketika 30 tahun engkau bermaksiat, aku terus memberimu nikmat,
Kan ketika dia berbuat maksiat, Allah ngasih rezeki gak? Ngasih. Ketika seorang melakukan kemaksiatan, Allah ngasih uang gak? Materi gak? Ngasih. Jadi kalau misalnya ada orang berlaku maksiat, melakukan kemaksiatan, dia melakukan kemaksiatan itu dengan rezeki dari Allah. Makanya orang yang maksiat itu kalau dia tidak bertobat itu seburuk-buruknya manusia. Ya kan Pak Satani ini misalnya, ya, yang gampang aja yang saya kenal, atau Bang Ipin. Bang Ipin kan ketika misalnya melakukan kejahatan, membunuh, merampok, korupsi atau apapun itu kan dia melakukannya dengan nikmat yang Allah berikan kan. Nggak mungkin dia bisa merampok kalau matanya buta. Nggak mungkin dia bisa membunuh kalau misalnya dia tidak bisa jalan. Nah, melihat, mendengar, berucap, tangan bisa bergerak, ya, itu kan nikmat dari Allah. Jadi ketika ada orang bermaksiat pada Allah, berbuat maksiat, berbuat dosa, sesungguhnya dia melakukan itu karena nikmat yang Allah berikan. Allah tetap walaupun dia bermaksiat kasih nikmat, Pak. Itu bedanya mungkin dengan Tuhan yang lain. Tuhan Allah itu Tuhan yang maha baik, sehingga walaupun hambanya bermaksiat, ya, melakukan kemaksiatan, Allah terus memberikan kita nikmat, terus memberikan kita rezeki. Emang kalau kita misalnya nggak sholat atau berbuat maksiat, Allah langsung menghukum kita? Enggak kan? Enggak. Kalau ada orang berbuat maksiat, Bu, Allah menghukum dia gak? Enggak langsung. Enggak ada tuh orang lagi mabuk kemudian kesempatan petir gitu. Jarang-jarang ada. Ada orang koruptor nih, miliaran, kemudian kegencet pintu atau kegencet tabrak mobil. Enggak ada koruptor. Padahal dia bermaksiat kan? Allah nggak menghukum dia, enggak. Karena hukuman itu nanti di akhirat, bukan di dunia. Kalaupun ada di dunia itu hanya teguran. Jadi kalau ada orang penjahat kena musibah, itu sungguhnya Allah sayang pada dia, ditegur. Ingat, ya, yang kamu lakukan itu salah. Ayo. Nah, Allah justru kenapa tidak langsung menghukum orang yang berbuat maksiat? Karena Allah menunggu hambanya itu bertaubat. Menunggu hambanya yang tadi berbuat maksiat itu bertaubat. Karena senangnya Allah mendapati hambanya bertobat itu sama seperti seorang yang kehilangan barangnya kemudian ketemu. Ada ibu-ibu nih hilang dompet, atau hilang uang lah. Mana ya uang saya ya? Dicari-cariin nggak ada. Wah, ada tuyul kali ini gitu kan? Udah ngomong gitu loh. Udah hilang pokoknya. Ada tuyul kali ini atau ada jatuh di mana gitu kan? Udah seminggu ketemu duitnya. Nggak taunya di sakunya udah lecek gitu. Basah. Senang nggak, Bu? Senang banget. Ya ampun, ini seminggu lalu ini saya cariin duit ini gitu. Nah, senangnya Allah melihat hambanya bertobat itu jauh lebih senang ketimbang orang yang menemukan barangnya. Kalau udah kata hadis Nabi, ada orang senangnya itu melebihi orang yang kehilangan untanya, dicari-cari di gurun pasir nggak ketemu, kemudian setelah beberapa waktu dia menemukan ontanya itu datang ke rumahnya. Senangnya seperti itu, ya. Jadi di tahun baru ini evaluasi, kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu pernah melakukan suatu kemaksiatan, ya, kesalahan gitu di masa lalu kepada Allah khususnya. Kalau kepada manusia harus minta maaf kepada manusianya, ya Bu ya. Ibu pernah nyakitin tetangganya, minta maaf sama tetangganya. Jangan mau ampun pada Allah, nggak diampuni sama Allah, ya. Tapi ibu ini bermaksiat pada Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Di tahun baru ini minta ampun, taubat, ya. Karena inilah waktu yang tepat untuk kita mohon ampun pada Allah. Jangan merasa kalau kita berbuat salah, dosa, kayak orang tadi, Allah ngampunin saya gak ya? Allah maafin saya gak ya? Jangan. Karena ketika ada seorang merasa bahwa dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka dia sudah berburuk sangka pada Allah, ya. Jadi ini kalau misalnya ada Asep, nggak mungkin dosa saya diampuni Allah. Nabahan misalnya kan, nggak mungkin dosa saya diampuni Allah. Ketika kita menganggap bahwa Allah tidak mungkin memaafkan kita, maka kita sudah berburuk sangka pada Allah. Allah itu maha pengampun, Pak. Ghafurur Rahim. Udah maha pengampun, maha penyayang lagi. Mungkin dosa-dosa yang kita lakukan nih, ya, di orang-orang di RT 7 atau RT 8 ini, di RW 9,
mungkin dosa-dosa yang dilakukan itu tidak separah di zaman dulu, dosa-dosa di zaman dulu. Ya, dosa-dosa kita palingnya apa sih? Apa Bang Ipin, dosa orang kita nih? Ya, anak-anak remajanya mungkin, ya taruhan, doa, judi-judi kecilan gitu ya. Judi ikhlas namanya. Judi kecil-kecilan, paling gitu kan masih ente kan nggak terlalu parah lah. Tobat, minta ampun pelan-pelan. Ya memang masanya anak-anak remaja itu ya nakal ya. Kita juga dulu begitu kok, suka melakukan kesalahan gitu ya. Tapi orang yang melakukan kesalahan itu jangan kemudian dicap bahwa dia orang yang tidak beriman. Karena orang yang beriman itu bukan yang tidak pernah berbuat salah. Ya Pak ya. Jadi jangan mentang-mentang dia tidak pernah berbuat salah kemudian dia beriman. Enggak, orang yang beriman itu bisa berbuat salah. Tapi bedanya orang yang beriman itu kalau berbuat salah dia langsung minta ampun pada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan ketika dia berbuat kemaksiatan yang jelek, fastaghfaru bidzunubihim, dia langsung ingat dosanya, ya Allah, fastaghfaru bidzunubihim, dia mohon ampun pada Allah. Gitu, itu ciri orang yang beriman. Kita semua punya dosa, pasti punya dosa ya. Dan sebaik-baik pendosa kata Nabi, wa khairul khata'in tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang mohon ampun pada Allah, yang bertobat. Jadi di tahun baru kita inginnya sih seperti walaupun nggak seperti itu ya, kita inginnya seperti Idul Fitri. Tahun baru kita inginnya seperti Idul Fitri. Apa? Idul Fitri kan kita sudah puasa, ya insya Allah dosanya hilang. Di tahun baru juga begitu, usahakan di peristiwa pergantian tahun kita mengevaluasi diri, mohon ampun pada Allah, sehingga di awal tahun itu kita merasa apa? Bersih gitu. Kalau ditanya Allah ngampuni dosa gak? Ya pasti, nggak mungkin Allah tidak mengampuni dosa manusia, nggak mungkin. Ya, karena itu memang sudah sifat Allah. Sifat Allah yang sudah Ghafurur Rahim. Jangankan kita, iblis saja Pak, iblis nih, sudah dilaknat nih. Ada sebuah ungkapan ulama apa? Ini bukan hadis, tapi cerita dari ulama. Ketika mau kiamat, mendekati kiamat, iblis itu menemui Jibril. Wahai Jibril, ini mau kiamat, kayaknya mau kiamat nih gitu kan. Saya bisa gak bertobat pada Allah? Disampaikanlah kepada oleh Jibril pada Allah, ya Allah, iblis mau tobat biar dia tidak menjadi makhluk terlanat masuk neraka kan. Kata Allah, boleh kalau dia bertobat padaku, aku maafin kesalahannya, aku hilangkan. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Sujud ke kuburan Nabi Adam. Syaratnya cuma satu Pak, iblis itu diampuni oleh Allah kalau dia mau sujud di kuburan Nabi Adam. Dasar iblis, gengsi, masih hidup aja saya nggak mau sujud, apalagi udah mati tadi. Akhirnya memang begitu sifatnya. Padahal kalau iblis mau saja, ya menurut Allah, ya sujud ke kuburan Nabi Adam tuh, sujud gitu, diampuni semuanya dosanya. Ya, tapi ego iblis tidak mau, masih hidup aja saya nggak sujud, apalagi udah mati. Nggak jadi dia. Nah jangan sampai Bapak seperti iblis gitu menurut saya. Ketika melakukan maksiat, nggak mau tobat dengan syarat-syarat tertentu kan. Tobat itu ada syaratnya Pak. Kalau istighfar ya kapan saja, astagfirullahaladzim, itu dosa kecil tuh. Kalau tobat itu dosa besar. Apa syaratnya dari tobat itu? Yang pertama, bertekad menyesali apa yang sudah dilakukan. Itu iblis nggak mau, dia nggak nyesel dia. Jadi syarat tobat itu Bapak menyesali apa yang sudah dilakukan, ya Allah. Kayak Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah doa Nabi Adam ketika diturunkan ke bumi. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami sendiri, kata Nabi Adam tuh. Padahal Nabi Adam, ini contoh ya, kepada saya silakan ke ibu. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, itu doa ketika Nabi Adam memakan buah khuldi, diturunkan kan ke dunia kan, ke bumi kan. Nabi Adam itu ratusan tahun berdoa itu agar diampuni. Bayangkan Pak, kesalahannya satu, tapi taubatnya bisa tahunan. Taubatnya, misal gitu,
Sampai akhirnya Allah mengatakan, iya sudah aku ampuni, sudah aku maafkan, tapi engkau tidak bisa kembali ke surga, gitu. Jadi Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, Nabi Adam tuh tidak mengatakan, ya Allah jangan hukum aku, iblis tuh yang udah saya. Jadi Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Dia tanggung jawab karena dia merasa dia memang melakukannya, melakukan apa yang Allah larang. Dia Rabbana zalamna, ya Allah kami memang salah kami ini, gitu kata Nabi Adam. Jadi jangan sampai Bapak ya ada nanti pertanyaan, kenapa mabuk? Kenapa ini? Iblis nih udah saya. Jangan gitu, jangan nyalain iblis. Jangan nyalain setan gitu ya. Kenapa nggak sholat? Aduh, setannya banyak nih, udah saya nih, gitu. Itu cuci tangan namanya. Ya, contoh Nabi Adam gentleman, ya, dia makan, dia berbuat salah, tapi dia mengaku ini salahku. Kan banyak orang kayak koruptor-koruptor itu kan, pejabat-pejabat kan, kalau salah itu karena si Anu disuruh ini, gitu. Saya disuruh oleh atasan, disuruh ini, gitu. Jadi banyak orang yang berbuat salah, tapi yang dia tidak mau bertanggung jawab, justru menyalahkan orang lain. Ya. Nah, Nabi Adam menyontohkan kita kalau kita berbuat salah, tanggung jawab, kemudian mohon ampun. Ya. Intinya seperti itu Pak ya. Jadi semoga di tahun 2023 ini adalah yang paling harus dicatat, kita harus lebih baik dari tahun sebelumnya, menjadi pribadi yang lebih baik, baik dari ibadahnya, kegiatan sosialnya, apalagi komunikasi dengan tetangganya juga harus semakin baik. Jangan tahun 2023 nggak pernah nangga gitu, nggak pernah nangga ya bahasanya. Jangan selama 1 tahun kemarin tuh nggak pernah nangga. Keluar kantor, keluar ke rumah ngantor, pulang malam, nggak pernah nangga gitu, nggak pernah bersosialisasi dengan tetangga. Ada gak tetangga kayak gini? Ada nih di sini. Nah kalau nggak ada, coba di tahun 2003 ya minimal seminggu sekali lah negur tetangga, Bu kalau punya rezeki ya anterin lah kue cucur gitu. Dan jangan selama 2022 nggak pernah ngasih tetangga ya. Itu membangun. Kalau kita tidak sempat berkomunikasi dengan tetangga, setidaknya kue cucurin datang, gorengannya gitu. Itu hubungan dengan tetangga penting ya. Jangan Bapak kira hubungan dengan tetangga itu menjadi tidak penting. Orang gagal masuk surga gara-gara tetangga, Pak. Orang gagal masuk surga gara-gara tetangga. Padahal dia rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tapi sama tetangganya tidak akur. Ya, Nabi itu sering sekali berwasiat kepada umatnya tentang tetangga. Perhatikan tetanggamu, kata Nabi. Sampai-sampai kata Jibril, ya. Jadi Jibril itu senantiasa mengingatkan Nabi, tetangga, gitu. Jibril itu senantiasa mengingatkan Nabi tentang tetangga mulu. Sampai-sampai Nabi berkata, jangan kayak tetangga itu dapat waris gitu. Saking seringnya Jibril memperingati Nabi, ya, memberitahu para Nabi tentang tetangga, sampai-sampai ini jangan-jangan nanti tetangga dapat waris gitu. Berarti kan sudah kayak keluarga kan? Warisan kan untuk keluarga tuh. Itu saking ininya. Kenapa? Karena banyak orang yang gagal masuk surga gara-gara tetangga. Artinya gara-gara sikap dia yang tidak baik kepada tetangga. Nah, ini yang tidak pernah gaul dengan tetangga, coba Bu, minimal kalau ibu ketemu tangga senyum, Bu, Pak, jangan keluar rumah manyun aja, ribut dengan suami, tetangganya yang dimanyunin gitu. Ibu nih, ibu kalau kesal dengan suami, ya pagi-pagi gitu udah kesal sama suami misalnya, ya, jangan tetangga jadi korban. Tetap senyum walaupun hatinya dongkol sama suaminya. Nah, bapak-bapak ya selaku suami jangan sering bikin istrinya dongkol. Kalau bapak sering bikin suaminya dongkol, istrinya dongkol, nanti istrinya nggak senyum sama tetangganya gitu. Ya. Minimal tebarkan senyum. Jadi jangan sampai ada tetangganya ngelihat kita mikir, kok dia manyun ya, salah saya apa ya, jadi kepikiran, tetangga jadi mikir tuh. Jangan sampai begitu. Puaskan hati tetangga, ya, puaskan dengan hati tetangga dengan sikap kita, minimal dengan senyum. Kalau kita tidak bisa ngirim kue cucur, ya, sehingga senyuman, sehingga
si ibu itu Bu Haji, apalagi kalau ada tetangga baru ya kan, ibu itu ini ya murah senyum gitu. Senyum aja Pak ya. Kalau Bapak nggak bisa masukin uang ke kotak amal, sedekah dengan senyuman. Saya belum punya uang nih untuk masukin uang ke kotak amal, senyuman, karena senyum juga sedekah. Tapi jangan selama-lamanya, jangan senyum aja gitu kan, nggak pernah infak gitu, nggak pernah sedekah. Nah inilah jemaah sekalian ya, refleksi kita mengenai tahun baru ini. Semoga apa yang kita lakukan di tahun 2022 kemarin, semua ibadah kita, usaha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di tahun 2023 nanti kita menjadi pribadi yang lebih baik ya, yang Allah sudah tetapkan untuk kita. Misalnya kita sudah rajin ke masjid, insya Allah di 2023 juga ditetapkan, terutama di tahun 2023 walaupun usia kita bertambah, kita tetap diberi kesehatan. Itu yang paling penting ya, sehingga dengan kesehatan kita bisa banyak ibadah. Baik, sebelum kita akhiri, ada berapa menit lagi Wajah? 7 menit. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tanggung habis suruk nih, di awal tahun harus surat suruk. Nah, Pak Idris biasanya bertanya nih. Iya Pak Idris. Saya punya orang tua yang akan ibunya. Ketika sakit, bapak juga lihat kalau kita ketemu dia minta doain mati kan. Udah nggak itu bisa mati. Sholat udah lama sholat, sekarang udah nggak sholat, bisa jalan, semua susah itu nggak mati-mati, semua nggak datang nanti minta doanya mati. Iya, Ibu dengar ya pertanyaannya? Iya. Ya kayak tadi kan, mau nggak umur panjang? Ya, karena udah tahu begitu, nggak usah pengen panjang lah, gitu kan? Pengennya mati cepet aja gitu, karena udah capek dengan dunia, dengan apalagi dengan fisiknya yang sudah sakit. Tadi kayak Pak Idris saja, ada orang tuanya, kakak ya, orang tuanya karena sakitnya mungkin sudah parah ya. Kemudian ketiap didoakan, mau salah doain aja saya mati gitu, cepet mati kan. Ada orang yang seperti itu. Nah jadi gini jemaah sekalian, nggak boleh sebenarnya doa minta kematian, nggak boleh. Yang ada doa adalah Allahumma ja'alni, apa doanya itu? Hah? Bukan. Ya Allah, wafatkan aku jika wafat itu khairun li, jika wafat itu lebih baik dariku. Hidupkan Allahumma ahyini in kanal hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkan aku. Oh, ini untuk orang yang sakit ya, yang sudah sakit itu sudah parah. Nggak boleh minta kematian sebenarnya ya. Walaupun sudah sangat parah, kata Nabi, berdoalah Allahumma ahyini makanal hayatu khairun li. Ya Allah, hidupkan aku, sehatkan aku jika hidup itu baik untukku. Wa tawaffani in makanal wafatu khairun liyan, wafatkan aku jika kematian itu baik untukku. Itu doanya begitu, jangan minta kematian. Nah itu pun kata Nabi kalau sudah memang pada taraf sakitnya itu sudah parah ya. Tapi kalau cuman tua ya, jangan minta kematian sebaiknya ya. Ya Allah, kuatkan aku, gitu harusnya doanya. Kalau sudah tua gitu, ya Allah, walaupun aku sudah tua, tapi kuatkan fisikku. Kalau memang hidup itu masih baik untukku. Tapi kalau misalnya hidup ke depan ini tidak baik untukku, wafatkan aku. Gitu ya, mintanya dengan cara halus. Jangan minta doain. Udah, mungkin doain aja umur pendek. Jangan begitu, Pak. Ya. Seperti itu, Pak. Ya. Tapi itu sebenarnya ungkapan dalam ungkapan yang sudah putus asa sebenarnya ya. Kan ada orang mah aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kan gitu ada lagunya Bu ya. Itu kan ungkapan aja. Emang 1000 tahun, enggak 1000 tahun artinya ingin usianya panjang. Kenapa? Karena pencipta lagu itu yang menyanyikannya memang menganggap kehidupan ini indah ke depannya. Tapi kalau tadi Pak Idris, dia sudah menganggap kehidupan ke depannya itu akan tidak baik. Jadi dia udahlah jangan umur panjang. Tapi jangan minta doain ya. Kayak tadi ibu saya itu kalau misalnya doakan umur panjang, mama nanti insya Allah umur sampai 90 tahun, sampai 100 tahun. Enggak, capek gitu. Karena apa? Melihat ke depannya itu ya pasti lebih lemah. Sakit yang sekarang dia rasakan aja sudah membuatnya payah gitu kan. Dia ini kalau 10 tahun lagi pasti lebih parah.
Udah membayangkannya. Tapi kalau misalnya kayak Pak Jali, inginnya terus tahun. Kenapa? Karena mulai ke depannya, wah cerah nih. Ini masih banyak yang bisa diusahakan, masih banyak yang bisa dikerjakan begitu. Ya, seperti itu Pak Idris ya. Jadi nggak boleh minta kematian. Yang ada adalah minta diwafatkan, kalaupun diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah tadi Pak Jasep ya. Allahumma khtim lana bihusnil khotimah wala takhtim alaina bisuil khotimah. Itu bukan minta kematian, bukan, tapi minta cara matinya. Cara matinya yang husnul khotimah. Boleh nambahan jadi doa, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan aku berjihad di jalanmu. Boleh. Itu bukan minta mati, tapi minta cara kematian yang baik. Ya Allah, atau wajah Asep, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan sujud, wafatkan aku dalam keadaan baca Quran, wafatkan aku dalam keadaan beribadah padamu, dalam keadaan puasa gitu. Ya boleh. Jadi minta cara mati. Kalau minta mati nggak boleh. Ya. Sekian, mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.